Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Dedikali Ramawati, akan mempresentasikan tentang pengaplikasian metamaterial, yaitu sebagai superlines metamaterial. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengaplikasian metamaterial sebagai superlines metamaterial, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari metamaterial itu sendiri. Metamaterial adalah suatu material beragam yang tidak memiliki sifat seperti yang terdapat di alam. Material ini memiliki sifat yang dipengaruhi oleh desain dan struktur partikel dan bukan oleh komposisinya. Metamaterial diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu TPS material, EMC material, MMC material, dan TMC material. Yang pertama yaitu TPS material. TPS material adalah material yang memiliki nilai permisivitas dan permeabilitas positif. Contohnya adalah dieelektrik. Material ini adalah material yang paling sering ditemui di alam. Yang kedua adalah PMC material. Material ini memiliki nilai epsilon yang negatif, yaitu permisivitasnya negatif dan permeabilitasnya positif. Contohnya adalah plasma. Yang ketiga adalah MMC material. Material ini adalah material yang memiliki nilai mu negatif, yaitu nilai permeabilitasnya negatif sedangkan permisivitasnya positif. Contohnya adalah geotropik dan material magnetik. Dan yang keempat adalah DMC material. DMC material adalah material yang memiliki nilai epsilon dan mu negatif, yaitu permisivitas dan permeabilitasnya negatif. Material ini tidak dapat ditemukan di alam, tapi secara fisika, material ini dapat disintesis atau diciptakan. Dalam hal ini, material DMC adalah material yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu dalam pengaplikasiannya sebagai superlines metamaterial. Ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa material DMC atau double negatif material itu adalah material yang memiliki nilai epsilon negatif dan mu negatif. Material DMC ini karena dia memiliki nilai epsilon negatif dan mu negatif, dia cenderung memiliki indeks negatif. Seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini, bahwa semuanya adalah desain sinar yang dilewatkan pada antarmuka material. Untuk material yang memiliki indeks gas positif, maka sinar akan dibiaskan pada bidang yang berbeda dengan bidang sinar metan. Sedangkan jika sinar dilewatkan pada antarmuka material yang memiliki nilai indeks gas negatif, maka sinar cenderung akan dibiaskan pada bidang yang sama dengan arah sinar yang datang. Superlines atau yang disebut juga dengan persistence adalah suatu lensa yang dalam pembuatannya menggunakan bahan dari metamaterial yang diharapkan dapat menghasilkan suatu lensa yang memiliki sifat dapat melebihi diffraction limit. Nah, kelebihan superlines ini sendiri jika dibandingkan dengan lensa konvensional, yang pertama adalah memiliki resolusi yang tinggi, yaitu 3 kali lebih besar jika dibandingkan dengan lensa konvensional. Kemudian tidak terbatas oleh adanya diffraction limit, yang berarti bahwa lensa ini dapat menangkap dan mentransmisikan propagating waves dan emission waves dengan baik, sehingga diperoleh ada resolusi gambar yang tinggi. Kemudian juga tidak terbatas oleh konvensional. Maksudnya bahwa superlines ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan suatu objek dengan menggunakan panjang gelombang kosong yang di bawah panjang gelombang sinar panjang. Berikut ini adalah perbedaan antara propagating waves dan emission waves. Untuk propagating waves sendiri itu merupakan gelombang yang berada cukup jauh dari objek yang akan divisualisasikan, dan propagating waves ini berfungsi untuk memperjelas gambar yang berada pada jarak yang jauh. Sedangkan untuk emission waves itu merupakan
gelombang yang letaknya dekat dengan permukaan objek, sehingga gelombang inilah yang kemudian akan memperjelas detail-detail dari suatu objek yang ukurannya kecil dan jaraknya sangat dekat dengan lensa. Berikut ini adalah gambar perbandingan gelombang-gelombang ketika melewati lensa dengan jenis yang berbeda-beda. Yaitu dari gambar ini bisa dilihat bahwa yang biru ini merupakan propagating wave atau istilahnya dari gelombang yang menyebar. Kemudian yang merah ini adalah evanescent wave atau istilahnya gelombang lenyap. Nah, untuk yang A di sini itu merupakan contoh gelombang ketika melewati lensa konvensional. Kemudian yang B ini adalah contoh gambaran ketika gelombang itu melewati bias superlens atau superlens jarak dekat. Kemudian yang C itu adalah gambaran ketika gelombang melewati far-field superlens atau superlens jarak jauh. Sedangkan yang D itu adalah gambaran ketika gelombang melewati hyperlens. Berikut ini adalah gambaran mengenai gelombang ketika melewati lensa konvensional. Yang pertama dapat dilihat untuk propagating waves atau gelombang sinar yang menyebar dapat ditangkap dengan baik oleh lensa konvensional dan juga dapat ditransmisikan dengan baik pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk objek yang berada pada jarak yang jauh akan dapat ditangkap dengan baik oleh lensa konvensional dan dapat ditransmisikan dengan baik, sehingga akan diperoleh resolusi gambar yang baik pula. Sedangkan untuk evanescent wave juga dapat ditangkap, namun tidak dapat ditransmisikan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk lensa konvensional ini, untuk objek yang berada pada jarak yang dekat akan diperoleh resolusi gambar yang rendah. Hal tersebut karena evanescent wave ini merupakan gelombang yang letaknya dekat dengan permukaan objek, di mana gelombang ini sebelum mencapai pada image plane atau bidang gambar itu dia menghilang, sehingga tidak dapat ditangkap dengan baik atau ditransmisikan dengan baik oleh lensa konvensional ini. Hal inilah yang disebut dengan diffraction limit. Nah, diffraction limit inilah yang menyebabkan resolusi gambar dengan menggunakan lensa konvensional itu terbatas. Berikut ini adalah gambaran mengenai gelombang yang melewati media superlens. Untuk propagating wave dapat dilihat bahwa propagating wave dapat ditangkap dan ditransmisikan dengan baik oleh media superlens. Demikian pula, untuk evanescent wave juga dapat ditangkap dan ditransmisikan dengan baik oleh media superlens. Nah, pada superlens ini, gelombang evanescence dapat dituntaskan. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk objek-objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil akan dapat dihasilkan resolusi gambar yang baik jika menggunakan superlens ini. Demikian pula jika superlens ini diletakkan dengan jarak yang sangat dekat dengan objek, maka akan dihasilkan gambar dengan kualitas high diffraction limited atau dengan kualitas gambar yang memiliki resolusi yang tinggi yang tidak terbatas oleh adanya diffraction limited. Sedangkan selanjutnya adalah far-field superlens. Pada gambar dapat dilihat mengenai gelombang yang melewati far-field superlens. Untuk propagating wave dapat dilihat bahwa far-field superlens dapat menangkap dan mentransmisikan gelombang propagasi ini dengan baik. Demikian pula untuk evanescent wave dapat ditangkap dengan baik dan ditransmisikannya dengan bentuk seperti gelombang propagasi.
Hal tersebut dapat terjadi jika superlens ini dikombinasikan dengan coupling element, sehingga akan dihasilkan gambar dengan resolusi tinggi karena memanfaatkan gelombang propagasi. Nah, coupling elemen di sini itu adalah elemen lain yang memiliki sifat mentransmisikan dengan baik, yaitu contohnya adalah emas atau perak. Salah satu pengaplikasian dari superlens metamaterial adalah untuk soft baseline imaging. Soft baseline imaging merupakan salah satu contoh pengaplikasian superlens metamaterial dalam hal optik mikroskop. Optik mikroskop yang memiliki kemampuan untuk melihat objek atau organisme pada panjang gelombang di bawah sinar tampak. Soft baseline imaging ini merupakan teknik imaging yang unik yang berfungsi untuk memvisualisasikan suatu objek dengan panjang gelombang yang lebih kecil daripada panjang gelombang foton yang digunakan untuk mentransmisikan atau untuk menangkap dari objek tersebut. Sebelumnya, teknik ini secara fisika dianggap tidak mungkin, namun seiring dengan perkembangan metamaterial, maka soft baseline imaging ini dapat dilakukan dengan cara memanipulasi sinar tampak untuk dapat melihat objek yang sangat kecil dengan panjang gelombang di bawah sinar tampak. Nah, metamaterial yang digunakan di sini adalah menggunakan lapisan logam seperti emas atau perak yang bertindak sebagai superlens. Berikut ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan pada sekitar tahun 2005 untuk membandingkan antara optik yang menggunakan superlens dengan yang tidak menggunakan superlens. Untuk gambar A itu menunjukkan tumpukan lensa dengan lapisan superlens metamaterial AG dengan ketebalan 35 nanometer. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa superlens AG diletakkan di antara fotoresis dan lapisan PMMA atau polymethyl methacrylate, dan tujuannya adalah untuk menangkap dari objek yang dalam hal ini berupa tulisan nano yang dibuat dalam suatu lapisan kromium yang kemudian diiluminasi atau disinari dengan sinar dengan panjang gelombang 365 nanometer. Kemudian yang B itu menunjukkan tumpukan lensa dengan lapisan PMMA dengan ketebalan 35 nanometer yang berfungsi untuk menggantikan lapisan AG, yang berarti bahwa pada gambar B ini adalah untuk optik yang tanpa menggunakan superlens metamaterial yang juga berfungsi untuk menangkap gambar yang dalam hal ini objeknya berupa tulisan nano yang juga dituliskan pada lapisan kromium yang juga diiluminasi dengan sinar dengan panjang gelombang 365 nanometer. Nah, pada gambar tersebut itu merupakan objek gambar yang akan divisualisasi dengan menggunakan kedua optik yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu tulisan nano ini dibuat pada satu lapisan kromium dengan lebar garis itu 40 nanometer. Nah, setelah dilakukan visualisasi pada objek gambar tersebut, dapat dihasilkan kedua gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk sebelah kiri itu menunjukkan resolusi gambar dengan menggunakan optik yang menggunakan metamaterial AG,
Dan diketahui pada gambar tersebut bahwa lebar garis adalah 90 nanometer. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah resolusi gambar dengan menggunakan optik yang tanpa menggunakan metamaterial AG. Dan diketahui bahwa lebar garisnya sebesar 390 nanometer. Berdasarkan perbandingan dari kedua gambar tersebut, dapat dilihat bahwa untuk optik yang menggunakan metamaterial AG itu memiliki resolusi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan optik yang tanpa menggunakan metamaterial AG. Hal tersebut dapat dibuktikan dari lebar garis. Untuk lensa optik yang menggunakan metamaterial AG memiliki lebar garis 90 nanometer yang tidak berbeda jauh dengan lebar garis dari objek gambar. Berbeda halnya untuk optik yang tidak menggunakan metamaterial AG memiliki lebar garis 390 nanometer yang tentunya selisihnya sangat jauh dengan lebar garis dari objek gambar aslinya. Nah, berdasarkan kedua hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metamaterial dalam lensa optik itu akan menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi yang ditunjukkan dengan lebar garis dari gambar yang tidak berbeda jauh atau selisihnya kecil dengan lebar garis dari objek gambar aslinya. Sekian dan terima kasih.